Malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, sebenarnya di sini saya pusing, Bu, memikirkan masalah saya. Apa Ibu bisa menolong saya untuk berbagi cerita? Silahkan, Ibu. Silahkan utarakan apa yang menjadi keluhan di hati Ibu. Ya, jadi di sini saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11 akuntansi. Jadi di situ saya juga seharusnya sebagai ketua jurusan di akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di sini saya ada masalah mengenai pembagian jam mata pelajaran produktif akuntansi ini, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita? Jadi di sini saya ingin memecahkan masalah supaya teman saya sebagai guru produktif, salah satunya adalah Bapak Suarsum, itu mendapatkan jumlah jam ideal yang seharusnya 24 jam. Walaupun sebenarnya ya Bu, saya kurang 24 jam, akhirnya saya mendapatkan jam itu hanya 15 jam. Tapi alhamdulillahnya itu karena saya ketua jurusannya kan, jadi ada tambahan 12 jam. Akhirnya saya memegang 15 jam aja dalam seminggu. Itu permasalahan saya, Bu. Kira-kira apa saja rencana yang sudah Ibu buat dalam pertemuan hari ini? Jadi rencananya saya ingin mengatur mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi guru yang mengajar di kelas. Jadi misalnya Bapak Suarsum belum menguasai di bidang teknologi atau komputer, maka saya yang biasa melakukannya itu karena sudah memiliki kompetensi, saya ingin menggantikan Bapak Suarsum. Tentunya dengan adanya musyawarah lah lebih dahulu begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira dari tujuan akhir yang akan Ibu dapatkan, perkiraan keberhasilan, persentasinya kira-kira berapa ya, Bu? Ya, saya kira ini akan mencapai 80% lah akan berhasil kalau misalnya saya rapat lebih dahulu. Tapi saya optimis akan berhasil 100% apabila di situ ada wakase kurikulum, ada kepala sekolah, ada teman sejawat yang ibaratnya kita sama-sama merapatkan pembagian jam mata pelajaran yang ideal. Kalau Gitu, Bu. boleh saya tahu, apakah rencana yang Ibu buat ini sudah benar-benar matang? Sebenarnya saya sudah berpikir, sebelumnya kan saya ini ada me-WA Wakase Kurikulum. Tapi kalau lewat WA ini kan Bu sepertinya tidak terlalu ditanggapi. Jadi saya akan melakukan rapat bersama dulu. Kalau lewat WA ini sepertinya belum terlalu dipahami lah apa sebenarnya kehendak yang saya ajukan untuk pembagian mata pelajaran yang sesuai kompetensi keahliannya ini, Bu. Ya, benar sekali Ibu. Kiranya apa saja strategi atau kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu? Jadi di sini saya ingin memberi pilihan. Alangkah baiknya ya Bu, Bapak Suarsum itu seharusnya dia ini mengajar PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan mengganti mata pelajaran komputer akuntansi. Jadi kalau di komputer akuntansi itu kan Bu agak berat sedikit karena kita itu belajar aplikasi menghitung laporan keuangan menggunakan aplikasi yang namanya Akuret atau ada juga kata lain istilahnya itu ada produk yang lain tuh zaman dulu itu kami menggunakan Mayop. Nah, itu menggunakan aplikasi menghitung laporan keuangan menggunakan sistem, Bu. Jadi ibaratnya itu harus punya keahlian bagaimana memasukkan misalnya daftar akun
Yang pertama itu kita masukkan identitas data perusahaan, memasukkan daftar akunnya, memasukkan transaksinya. Jadi itu perlu pemahaman seorang guru yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Apalagi di situ ada pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, Bu. Iya, benar sekali, eee, pemikiran Ibu bahwa guru yang sesuai dengan bidangnya harus sesuai dengan, eee, mata pelajaran yang diambil harus linier dengan linier Ya, dengan ilmunya begitu. begitu. Kira-kira apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan? Ya, halangan saya ini ya Bu, saya itu ada miskomunikasi dengan Wakase Kurikulum. Jadi seharusnya ini saya ingin ketua jurusan ini mengatur di dalam mata pelajaran karena gurunya ada dua ya Bu. Jadi supaya ideal 24 jam itu kan harus ada kesesuaian siapa yang mengajar mata pelajaran ekonomi, siapa yang mengajar mata pelajaran akuntansi keuangan, siapa yang mengajar pajak, siapa yang mengajar akuntansi lembaga, siapa yang mengajar PKK. Jadi ibaratnya itu sebagai ketua jurusan ini memilih mata pelajaran apa yang Bapak atau Ibu yang sudah dikuasai supaya proses pembelajaran kita optimal itu kan seharusnya sesuai bidang keahliannya. Kalau misalnya Wakase Kurikulum mengharuskan guru yang belum ahli IT harus mengajar IT itu kan aneh ya loh Bu. Iya, benar sekali, Ibu. Artinya sesuai dengan bidangnya. Jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Ibu, apakah Ibu sudah memiliki opsi lain yang akan Ibu gunakan? Ya, jadi di sini saya ingin adanya keterbukaan dan kejelasan, adanya persamaan persepsi antara Wakase Kurikulum dan ketua jurusan atau kepala program keahlian. Karena kepala program keahlian ini kan dia memegang jurusannya, dia memahami bagaimana lika-liku guru produktif yang mengajar di kelas, dia menjadi penanggung jawab atau ibaratnya itu loh Bu, kepala sekolah kecil yang ada di dalam jurusannya itu. Jadi harusnya Bu ya ada kolaborasi. Saya ingin sekali ada ya ibarat tuh kolaborasi yang aktif dan efektif lah supaya sama-sama bahagia. Ya, benar sekali, Ibu. Kita kembali ke rencana. Apa rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya ingin adanya rapat, kemudian ada kolaborasi, ada persamaan persepsi di situ, kemudian membahas masalah, kemudian kita cari solusi bersama-sama antara saya, kepala sekolah, dan kurikulum, supaya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian di situ tentunya saya harus selalu aktif mendukung teman sejawat saya supaya dia mendapatkan jumlah jam ideal walaupun saya hanya memegang 15 jam tapi kan ada di situ ketua jurusan yang punya 12 jam tambahan di situ Bu. Kira-kira kapan pelaksanaan musyawarahnya, kalau boleh saya tahu? Jadi kira-kira ini saya rencanakan segera ini Bu setelah saya berbicara dengan Ibu Lulu ini terbuka pemikiran saya mendapat gambaran bahwa alangkah baiknya secepatnya segeralah saya akan melaksanakan rapat ini Bu. Kira-kira apa yang menjadi skala prioritas dalam mencapai tujuan? Ya, untuk mencapai skala prioritas, saya ingin di sini membagi jadwal sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan linearitas guru. Kemudian di situ tidak hanya saya sendiri ya Bu yang membuat jadwal, saya berkolaborasi dengan Wakase Kurikulum.
Karena di sekolah kami ini kita memiliki beraneka macam ketua jurusan ya Bu. Ada akuntansi, ada teknik pengelasan, ada teknik jaringan komputer, kemudian ada teknik otomotif. Yang kami berempat ini kolaborasi lah dengan Wakasek Kurikulum untuk bersama-sama memantapkan membuat jadwal. Kemudian siapa guru yang sudah sertifikasi itu diutamakan harus 24 jam. Kalau misalnya ada yang memegang sebagai ketua jurusan berarti dia sudah punya 12 jam tambahan, otomatis tidak masalah walaupun dia mengajarnya tidak sampai 20 jam misalnya. Mantap sekali jadwal pembagian Ibu. Terus, apakah strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan? Ya, strategi yang akan saya lakukan di sini saya akan memberi pilihan bahwa Pak Suwarsum ini cocoknya mengajar apa. Misalnya dia menguasai di bidang akuntansi keuangan, saya akan suruh untuk mengajar di akuntansi keuangan, di akuntansi lembaga, di pajak, yang di situ itu kalau misalnya dia belum memahami komputer akuntansi, berarti saya akan meletakkan Bapak itu di bidang yang misalnya akuntansi secara manual. Kita menyesuaikan ya Bu, seperti pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti gurunya pun harus berdiferensiasi juga, ya kan? Tidak hanya Ya, murid ya. sesuai gaya belajar dan minat murid kan, berarti sebagai guru pun karena di situ ada pembagian mata pelajaran yang sesuai, jadi otomatis saya akan memilih guru yang mengajar sesuai bidang kompetensinya. Nah, itu Bu. Iya, ya. Kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Ya, saya akan tetap semangat untuk lebih menguatkan diri, lebih memotivasi teman saya bahwa kita mengajar ini bersama-sama untuk berpihak kepada murid. Jadi kalau ada guru yang belum menguasai di bidang tertentu, ayo sama-sama kita kolaborasi. Kita sama-sama menjadi diri yang lebih baik lagi, Bu. Iya, terus apa komitmen yang akan Ibu buat untuk rencana aksi? Ya, jadi saya di sini berkomitmen akan berusaha menjadi guru yang lebih baik, menjadi ketua jurusan yang lebih baik lagi, dan berkolaborasi dengan ketua jurusan yang lain, dengan wakasek kurikulum dan kepala sekolah. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah Bu, saya mendapat pencerahan dan gambaran yang jelas. Setelah ini saya akan menjadi ketua jurusan yang lebih baik lagi. Kira-kira apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu ambil dalam mencapai tujuan yang Ibu buat ini? Saya akan berusaha bertanggung jawab dan saya juga ingin bersama-sama kepala sekolah lah. Sama-sama kita saling mendukung di sini. Jadi tidak hanya ketua jurusan, ada kerjasama semua pihak ini, Bu. Mantap sekali Ibu Asnah. Saya yakin Ibu Asnah pasti bisa. Alhamdulillah saya jadi bahagia Bu dan lega sekali, masalah saya serasa hilang Bu. Saya akan Ya, menjadi ketua jurusan lebih baik lagi setelah ini Bu. ya, saya yakin Ibu Asnah pasti bisa. Kiranya apa perasaan Ibu setelah berdiskusi hari ini? Alhamdulillah senang, bahagia Bu. Saya jadi tercerahkan. Ya, nanti hubungi saya ya apabila rencana aksi Ibu sudah terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu.
Ya, oh ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, tapi sejujurnya saya tidak sedikit sih, Bu, sangat sedang pusing. Saya itu ingin sekali bercerita dengan Ibu. Oh, pusing. Seperti apa sih, Bu? Silakan bercerita. Agak lama ya, Bu, saya berceritanya. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan ini saya lagi santai juga. Saya memang perlu seseorang untuk teman berbagi, bercerita. Terima kasih, Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersedia membantu saya. Ya, saya jadi di sini apa ya, Bu, yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Ibu capai pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Oh, coba ceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang Ibu alami? Sebenarnya gini, Bu, saya itu sangat kebingungan dan pusing sekali, Bu, karena jadwal saya yang berbentrokan itu loh, Bu. Oh, contohnya seperti apa ya, Bu? Begini, Bu, saya susah sekali mengerjakan tugas dalam waktu sekaligus bersamaan. Apa yang kamu rasakan sehingga kamu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas itu, Bu? Saya merasa nggak bisa mengerjakan tugas secara baik dengan bersamaan, Bu. Oh, maksudnya kamu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas bersamaan. Silahkan lanjutkan ceritanya, Bu. Kalau waktunya sih, Bu, fleksibel. Cuman saya yang kesusahan membagi waktunya, Ibu. Apa yang membuat Ibu merasa kesusahan atau tantangannya sih sebenarnya menurut Ibu apa sih? Karena banyaknya tugas itu loh, Bu. Saya bingung memulainya dari mana. Kalau saya di sekolah, saya dihadapkan tugas saya sebagai guru. Juga saya mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Kalau di rumah saya dihadapkan dengan tugas CGP yang banyak itu, Ibu. Jadi Ibu kesusahan ya mengatur waktu. Iya, Bu. Begitu keadaan saya sekarang, Ibu. Jadi selama ini apa yang Ibu lakukan supaya waktu itu bisa teratasi atau bagaimana ini supaya bisa menyelesaikan masalah ini? Selama ini sih sebisa mungkin saya kerjakan tugas semuanya, Bu. Yo, bagaimana dengan tugas yang lainnya? Saya kerjakan juga, Bu. Cuman kadang saya itu sering telat, Bu, mengerjakan tugas yang lainnya. Oh, berarti Ibu sudah tahu penyebabnya. Apa ada hambatan lain yang mengganggu Ibu? Sepertinya tidak ada, Bu. Soal waktu itu kan fleksibel, Bu. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti, Bu, bagaimana caranya membagi waktu terlebih dahulu. Mana yang harus saya dahulukan pekerjaannya. Oh, nah kira-kira menurut Ibu apa yang seharusnya dilakukan? Nah, ini nih, Bu, banyak yang ada di dalam pikiran saya. Saya bingung harus memulainya dari mana. Menurut Ibu Lulu, yang mana skala prioritas di sini yang paling diutamakan? Pertama sih, apabila saya sudah sampai di sekolahan, saya harus fokus dengan tugas-tugas sekolah saya. Kemudian setelah saya sampai di rumah, saya melihat kembali jadwal due date yang ada di LMS CGP. Kemudian setelah saya menyelesaikan tugas-tugas LMS CGP di LMS, kemudian saya baru mengerjakan laporan BOS. Oh, mantap sekali Ibu sih. Sudah bisa manajemen waktu dengan baik. Semoga tetap bertahan ya Bu. Mantap sekali Ibu langkah Ibu yang sudah Ibu ambil ini. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa Ibu kerjakan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Nah,
nanti akan saya tuliskan di jadwal atau saya schedulekan secara teratur, Ibu. Mungkin nanti saya tempel di dinding supaya saya bisa mengingatnya. Apakah mantap, Bu? Ya, menarik sekali ya. Menurut Ibu, apa komitmen yang harus Ibu jalankan ini? Dengan membuat jadwal, saya akan memahami mana yang akan menjadi skala prioritas saya, mana yang terlebih dahulu yang harus saya kerjakan, mana yang jamnya sudah due date, begitu seterusnya, Ibu. Oh, bagus sekali ya. Saya sangat senang sekali mendengar cerita Ibu. Terima kasih sekali, Bu, atas bantuannya. Saya merasa lega sekali karena mendapatkan gambaran dan solusi dari permasalahan saya. Ya, saya juga berterima kasih bisa mendapat gambaran dan kita bisa berbagi pada hari ini. Baik, Bu, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia ya. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih. Selesai. Alhamdulillah.